wakil presiden pertama dari suku Batak, jurnalis sekaligus diplomat dan politisi ulung, bernama Adam Malik Batubara. Saya waktu itu baru 20 tahun dan memang sedang radikal-radikalnya. Sebagai pemuda, meresmikan berdirinya cabang Indonesia Muda di Pematang Siantar dan meneriakkan Sumpah Pemuda untuk pertama kali adalah amat penting, tulis Adam Malik dalam autobiografinya, Mengabdi Republik Jilid Pertama. Adam dari Andalas. Adam Malik Batubara dikenal sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Selain sebagai politisi, Adam adalah juga seorang jurnalis dan diplomat ulung. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden, Adam pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan ikut membidani pendirian Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Ketertarikan terhadap politik dan cita-cita kemerdekaan sudah ada di benak pemuda kelahiran Pematang Siantar 22 Juli 1917 yang hidup di 3 zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman Indonesia merdeka itu. Adam lahir dari sebuah keluarga pedagang yang berkecukupan. Hal yang boleh dikatakan jarang di kalangan masyarakat Pematang Siantar saat itu. Tolak ukur kekayaan orang tuanya bisa digambarkan dengan sebuah sedan Buick yang dibeli pada 1928 yang menjadi satu-satunya di seluruh Pematang Siantar. Meskipun hidup dari keluarga yang berkecukupan, Adam tidak tumbuh menjadi pemuda yang bersikap masa bodoh terhadap segala sesuatu yang terjadi di kota Pematang Siantar. Dia kerap melihat bagaimana kondisi pekerja-pekerja perkebunan di Sumatera Utara yang kebanyakan didatangkan dari Jawa, yang datang berbelanja kebutuhan hidup ke toko ayahnya. Dari para pekerja itu, Adam memperhatikan dan merasakan kepahitan penderitaan hidup yang mereka pikul. Mereka secara paksa dikontrak untuk bekerja selama suatu jangka waktu tertentu. Senantiasa diawasi dengan ketat, diperlakukan dengan kasar, sedangkan mereka hidup dalam keadaan yang amat menyedihkan. Hal mana tak lain dan tak bukan adalah perbudakan dalam bentuk yang tertutup, tulis Adam dalam autobiografinya. Melihat ketidakadilan yang dia hadapi di depan mata, Adam kerap menghayal sebagai Adam dari Andalas, seorang maharaja dari Pematang Siantar yang memiliki makanan, pakaian, dan perumahan berlimpah untuk rakyatnya. Sekolah agama. Meskipun jiwa mudanya bergejolak, Adam tetap menjadi anak yang patuh pada orang tuanya, pun ketika dia diperlakukan berbeda dalam hal pendidikan. Adam menilai ayahnya, Abdul Malik Batubara, mempunyai peraturan-peraturan yang agak aneh dalam pendidikan. Ketika kakak lelakinya tertua mendapat pendidikan dan asuhan setinggi-tingginya pada sekolah-sekolah Belanda, Adam diharuskan masuk ke sekolah agama setamat dari Holland Inlandset School, HIS. Maka Adam pun dikirim ke Bukit Tinggi untuk memasuki sekolah agama Parabek untuk dididik dan digembleng dalam nuansa Islami. Meskipun di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menjadi seorang ulama. Pendidikan agama di sekolah agama Parabek diajarkan oleh anak-anak muda yang berpikiran modern. Ketika itu, meskipun merasakan tertekan, Adam banyak membaca majalah-majalah berpikiran maju seperti Seruan Azhar yang diterbitkan mahasiswa Indonesia di Kairo, Medan Muslim diterbitkan Yogyakarta, dan Surat Kabar Pewarta Delhi. Melalui Seruan Azhar, Adam banyak membaca tentang perjuangan kebangsaan Mesir yang menurutnya sangat berlawanan dengan keadaan kaum kulih yang ada di Pematang Siantar. Sedangkan di Medan Muslim,
Adam membaca tentang Haji Misbak yang meledakkan granat di siang hari sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda. Namun, pendidikan para bek hanya berjalan 1 tahun. Orang tuanya kemudian memindahkannya ke sekolah agama Al-Masrullah yang berasrama di Tanjung Pura yang lebih dekat dari Pematang Siantar. Meskipun tinggal di asrama, karena lokasi sekolah yang dekat, Adam kerap kali pulang ke rumah. Suatu hal yang sebenarnya tidak diharapkan dari pola pendidikan di sekolah tersebut. Hal itu akhirnya merangsangnya untuk meninggalkan sekolah dan asrama tersebut, berdagang dan berorganisasi. Setelah membujuk orang tuanya yang tidak mudah, Adam akhirnya hanya bersekolah selama 2 tahun di sekolah Al-Masrullah. Selanjutnya dia bekerja di toko ayahnya karena memang keinginannya menjadi pedagang seperti ayah. Tidak begitu lama, di usia 15 tahun, Adam mulai menjalankan cabang dari toko ayahnya yang dinamakan toko murah untuk menarik perhatian masyarakat. Dagangan Adam lebih banyak ragamnya, tetapi dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat miskin. Namun, dunia niaga ternyata hanya alat Adam untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, cita-cita yang tidak diceritakan kepada orang tuanya. Adam kemudian bergabung dengan organisasi Kepanduan Muhammadiyah Hizbul Wathan, satu-satunya organisasi semi-politik yang ada di Pematang Siantar saat itu. Dia juga mendirikan Indonesia Muda cabang Pematang Siantar yang berpusat di Batavia dan mengkampanyekan Sumpah Pemuda. Setelah merasa cukup menguasai cara-cara berorganisasi, Adam kemudian mendirikan Partai Indonesia, Partindo, cabang Pematang Siantar, partai politik terbesar saat itu. Aktivis politik Adam itu kemudian membawanya berhubungan dengan dunia jurnalistik. Tulisan-tulisan Adam pertama kali dimuat di harian Pelita Andalas, Asuhan Jauhari Salim, dan Hamid Lubis. Selain dalam majalah Partindo yang tersebar di pelosok Sumatera, Partindo juga membawa Adam mengenal tokoh-tokoh pergerakan dari Batavia seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Amir Syarifuddin. Sampai kemudian pembubaran Partindo oleh pemerintah kolonial Belanda membuat Adam masyghul. Dia merasa gejolak mudanya di dunia politik dirintangi oleh pemerintah kolonial Belanda. Hijrah ke Batavia. Pembubaran Partindo kemudian memantapkan Adam untuk hijrah ke Batavia demi mematangkan cita-cita politiknya. Satu-satunya kenalan Adam di Batavia adalah bekas anggota Partindo bernama Yahya Nasution. Meskipun tidak membawa banyak uang, Adam bertekad tidak mau menumpang hidup pada Yahya. Karena itu dia banyak bergaul dengan pemuda-pemuda Pasar Senen yang memperdagangkan buku-buku bekas. Namun, kedekatan Adam dengan Yahya rupanya juga menjadi pantauan polisi rahasia Belanda yang sedang mengawasi gerak-gerik Yahya, seorang agitator dalam Partai Republik Indonesia atau PARI. Akhirnya ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menangkap siapa saja anggota PARI pada tahun 1935, Adam ikut ditangkap ketika sedang berada di Pasar Senen dan ditahan selama 1 tahun di penjara Sturswijk. Sebenarnya tidak ada satu bukti pun yang dapat menunjukkan bahwa saya berhubungan rapat dengan Yahya Nasution ataupun Partai PARI. Penyelidikan tentang kegiatan saya tercelah sebagaimana lazimnya dijalankan oleh polisi rahasia kolonial, tulis Adam dalam autobiografinya. Di penjara Sturswijk itulah Adam kemudian berkenalan dengan Pandu Kartawiguna, aktivis pemuda Republik Indonesia. Persahabatan dengan Pandu itu kemudian membawa Adam menoreh sejarah penting bagi hidup dan perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, yaitu mendirikan kantor berita Antara. Kantor berita Antara. Adam dan Pandu kemudian dibebaskan pada Mei tahun 1936. Partai Antifasis Gerakan Rakyat Indonesia
atau Gerindo mempertemukan mereka dengan dua sekawan, Sumanang dan Albert Sipahutar. Dalam buku 80 yang diterbitkan Perum LKBN Antara untuk memperingati 10 windu kantor berita tersebut, disebutkan keempat pemuda itu kemudian sepakat mendirikan sebuah kantor berita atas usulan Sumanang. Saya bersemangat lagi, penuh antusias dan optimisme. Usia saya waktu itu baru 20 tahun dan memang sedang radikal-radikalnya, kata Adam. Kantor berita Antara pun akhirnya didirikan. Sumanang yang paling tua dan berpengalaman menjadi pemimpin umum dengan Adam Malik sebagai wakilnya. Pemimpin redaksi dipegang Albert Sipahutar dengan Pandu Kartawiguna sebagai wakilnya. Saat itu, mereka berempat belum ada yang berusia 30 tahun. Kantor berita Antara terus berkembang dengan segala dinamikanya, termasuk ketika Jepang masuk ke Indonesia dan mengambil alih serta menggantinya dengan nama Yashima, kemudian Domei. Ketika Antara dikuasai Jepang, para pekerjanya termasuk Adam Malik tetap bekerja seperti biasanya, tetapi tetap bergerak di bawah tanah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Adam Malik pun terlibat ketika para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, yang puncaknya dengan membawa kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok. Peran penting Adam dalam menyiarkan berita proklamasi terjadi ketika dia sudah mengantongi naskah proklamasi, kemudian menelepon Asa Bafagi di kantor Antara untuk membacakan naskah proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia.